tadi bisa kita lihat data seluruh kabupaten Bapak bisa lihat, hanya bisa lihat satu desanya Bapak saja. Dan ini nanti tidak perlu mendaftar, karena sudah kami daftarkan, sudah kita buat akunnya, tinggal login. Loginnya pun gampang, proses seperti Bapak dan Ibu mendaftarkan anak Bapak ke sekolah. Kan mudah ya, jadi cuma isi-isian, input, dan sekarang semuanya sudah serba digital. Menurut saya dengan adanya aplikasi ini pasti akan membantu. Dan nanti kami juga akan memperbaharui terus Simpat Kim ini, karena bagaimanapun pasti ada orang yang lebih menyukai hard copy ya. Jadi nanti bisa dijadiin satu, bisa diekspor, diunduh dalam bentuk Excel, nanti bisa dalam bentuk hard copy Bapak punya gitu. Itu pun bisa. Nah nanti ini sama-sama menguntungkan baik di SKPD ataupun di desa. Jadi insya Allah kebermanfaatannya lebih panjang gitu, lebih banyak. Dan selanjutnya adalah kita itu ruangan kami itu di sini tuh udah sempit ya. Jadi keterbatasan ruangan untuk hard copy, data-data yang hard copy itu memungkinkan kami untuk membuat semuanya itu secara digital agar lebih efisien. Jadi sudah gantung semua di cloud. Jadi kita ya tinggal unduh saja Pak. Udah tinggal karena terintegrasi tadi sistemnya, tinggal ekspor, kirim data. Jadi lebih mudah gitu insya Allah. Kemudian kita juga kadang tadi terbatas dalam mengirim data, mencari data, dan mengajukan permohonan. Dengan ini semua kan serba paperless ya. Maunya kami pun sistemnya tuh di kayak Ruti Lahu kan tetap bagian setda dulu umum gitu, berjenjangnya kemana-mana. Tapi inginnya kami ada juga sistem yang untuk pengajuan permohonan ini nanti ada bisa berkirim proposalnya ya Mas Ahmadin nanti. Betul. Tapi ada batasan berapa mega gitu ya. Ya. Nah itu nanti bisa Bapak dan Ibu pun nggak usah nyari berkas, bisa dilihat dari situ. Jadi benar-benar sangat menguntungkan, sangat memudahkan. Semuanya sudah dilakukan, semua di cloud, udah di link pula. Jadi di web tidak membebani desktop Bapak, tidak harus dari komputer itu terus, tidak. Jadi ini benar-benar insya Allah lebih efisien, lebih mudah aksesnya, mengirim data, mencari data itu lebih mudah. Nah, kemudian tujuannya tadi terkait dengan tadi data bisa dalam bentuk digital, kemudian data yang kami tadinya nggak punya, sekarang karena ada kerjasama dengan pihak desa dan SKPD lainnya jadinya punya gitu, dan bisa diakses sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian mudah juga dalam mengirim data, mencari data, dan mengajukan permohonan. Nah nanti ini ada beberapa menu yang ada di sini. Ada menu-menu untuk, nah ini yang rumah belum ditambahkan ya. Nah sebenarnya data rumah ini, satu rumah itu harusnya sudah ada. Ini bisa jadi Bapak bisa ditanya berapa rumah tinggal di desa Bapak, pasti pada kadang-kadang nggak tahu. Nah ini dengan sistem ini kalau di input oleh puskesmas ini bisa tahu dia satu rumah di ini berapa kakak, tagnya di mana, semuanya detail. Dan untuk itu makanya akunnya kalau bisa harus berganti passwordnya, karena ini kami sebenarnya harusnya memberikan akun ini dalam bentuk ada berita acara perjanjian di atas materai dengan mama dan ibuku. Karena apa? Karena kalau misalnya jangan sampai disalahgunakan datanya, karena kan ini datanya dari nik by kakak dan lain-lain. Jadi seharusnya Bapak atau dari ibu memberikan apa namanya ya, kepada puskesmas yang dapat dipercaya dalam bentuk di atas materai. Karena kalau kami dari sistem itu ketahuan siapa yang sudah sudah melakukan penyelewengan atau bagaimanapun nanti ketahuan siapa yang sudah ya Mas Ahmad dan intinya ya. Melakukan aktivitas itu, di sistem. Ya, melakukan aktivitas itu tuh tercatat semua karena ini kan by sistem. Nah kemudian nanti ada data menu perumahan kumuh, permukiman kumuh, ada Ruti Lahu tadi ya. Ada setplan, ada pertanahan, bahkan nanti setiap jalan yang Bapak usulkan di Banpros, saya juga masukin, gitu. Semuanya saya masukin. Karena apa ini? Kadang BPK juga nanya,
data jalan lingkungan Kabupaten Cirebon. Waduh, Pak, nggak punya kita, itu kewenangannya desa. Nah, itu juga dari situ kita bisa mengajukan permohonan, bisa jualan, bisa ngamen ke pusat tuh dengan data sekarang tuh. Nggak bisa nggak ada basic data tuh nggak ada. Jadi makanya dengan adanya sistem informasi manajemen perumahan dan permukiman ini, insya Allah bisa kedepannya saling menguntungkan, saling memudahkan banyak hal yang kita bisa dapat manfaatnya dari situ. Dan ini sudah ngelink ke geoportalnya nasional karena berbasisnya quantum GIS, jadi apa sih geographic information spatial ya Mas ya, udah berbasis GIS, sistem informasi geografis. Jadi nanti ini udah satu data Indonesia. Jadi insya Allah nanti dengan adanya ini Kabupaten Cirebon satu data Indonesia ini jadi tambah bagus karena ada sistem. Dan nanti kalau masalah menu-menu nanti ada dijelaskan oleh Mas Ahmadin yang mewakili dari CPH Engineering. Kami dari DPKPP Kabupaten Cirebon berharap Bapak dan Ibu, Mama dan Ibu di sini dapat memanfaatkan sistem ini dengan sebaik-baiknya, gitu. Karena tadi, insya Allah memberikan banyak hal yang positif. Kemudian kami pun bekerja sama pula, ini baru disosialisasikan hanya baru 3 hari launching juga kepada Bapak dan Ibu, Mama dan Ibu, karena ini tuh nantinya akan kami bawa juga ke beberapa SKPD terkait. Jadi data yang kami isi bukan cuma dari perumahan dan permukiman juga, tapi juga air minum, sanitasi, pemadam kebakaran dan persampahan. Nah nanti kalau yang urusan Lutilahu, kemudian jalan lingkungan, kumuh nanti ada di kami, yang susah-susah ada di kami. Yang mudahnya Bapak dan Ibu, Mama dan Ibu hanya menginput saja, menginput sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang susah-susahnya kita dalam bentuk petanya, poligonnya, gitu. Tapi semuanya itu datanya sudah berbasis geospasial. Jadi nanti begitu Bapak input karena tadi berbasis tag lokasi, nanti udah ada gambar lokasi, gitu. Udah ada koordinatnya. Insya Allah memudahkan ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti ada yang bisa atau ditanyakan diskusikan nanti berlanjut ke acara sesi diskusi. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak dan Ibu, saya apresiasi sekali gitu ya. Nanti saya akan laporkan juga keberhasilan kami dalam sosialisasi ini ke Kepala Bapelin Bangsa karena tadi ini dijadikan acuan untuk pengusulan Rutilahu yang peak di 2024. Gitu. Mungkin itu saja. Nanti terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Narisa SMP yang telah mewakili Kepala Dinas dalam memberikan sambutan atau Solo dan dijelaskan bahwa ini sangat penting sekali Pak. Jadi pengisian data dari bapak-bapak, ibu-ibu, guru semuanya lewat berkaitan itu akan menjadi acuan kami. Kedepannya kita juga mungkin ada data yang benar-benar valid gitu. Terlebih lagi tadi jelas bahwa ini data itu akan terintegritas dengan batas dan juga dengan data-data. Jadi sangat perlu sekali Pak ini semua kegiatan-kegiatan di dalam mendatang mungkin akan bergantung dari hasil inputan ibu-ibu, bapak-ibu semuanya. Baik, bagaimana cara proses penginputan dan sebagainya, langsung saja kita masuk kepada cara ketiga yaitu paparan atau materi Pak dari konsultan dari yang buatnya. Maka kita perhatikan betul-betul dan diingatkan juga kepada peserta lain untuk segera melakukan absensi dulu yang telah disediakan. Sekali lagi, mari kita dengarkan paparan atau materi dari CPH Engineering yang dalam hal ini akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Ahmadin. Pada Bapak Ahmadin, waktu bertempat, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, izinkan saya Ahmadin di sini akan memaparkan sedikit terkait tentang Simperkim. Nah, silakan untuk Bapak Ibu untuk menyekan terlebih dahulu QR code yang sudah disediakan pada paparan yang sudah di-share di depan.
itu adalah QR code yang berisikan terkait paparan materi yang akan disampaikan hari ini. Kemudian juga sekaligus di situ ada juga buku panduan tentang bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Simperkim ini. Dan sekaligus akun-akun masing-masing desa dan kecamatan di Kabupaten Cirebon sudah ada di dalam QR code tersebut. Jadi cukup Bapak Ibu foto, capture QR code tersebut, nanti bisa digunakan kalau mau menggunakan Simperkim. Di situ sudah lengkap isinya untuk kebutuhan-kebutuhan terkait Simperkim. Terima kasih, silahkan untuk di-scan dulu Bapak. Kalau ada pertanyaan boleh yang di online bisa lewat chat. Kemudian untuk yang di online Zoom, silahkan ajukan pertanyaan. Nanti setelah paparan selesai kita ada sesi tanya jawab ya. Bisa langsung diajukan di kolom komentar di chat Zoom. Di yang gede ada nggak? FMI. Bisa, silakan. Udah di Zoom dari sini aja. Silahkan untuk difoto dulu atau bisa langsung di-scan. Nanti akan diarahkan ke Google Drive yang berisikan daftar akun desa dan kecamatan, kemudian ada buku panduan serta paparan materi hari ini. Ya enak lah desa jadi punya sistem. Ya, ini untuk akun, ini untuk panduan sama materi. Nah, materi hari ini bisa lihat di sini. Simperkim overview. Masuk. Apa? Ya. Jangan lagi begini. Ya. Oke, sudah pada di screenshot, sudah di scan, sudah masuk ke Google Drive, sudah ya. Nanti di situ ada folder namanya panduan. Silakan dibuka. Nanti di situ ada overview Simperkim. Itu adalah paparan yang akan disampaikan kali ini. Kamu Mas Alin. Mungkin bisa dilanjut ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi poin pembahasan pada kali ini kita akan membahas khusus apa itu Simperkim, kemudian menu dan modul apa saja yang ada pada Simperkim, kemudian pemetaan GIS itu apa saja yang bisa divisualisasikan dalam Simperkim, kemudian bagaimana kita melakukan pengajuan rutilahu dan bagaimana sih proses persetujuan berjenjangnya. Kemudian kita di akhir nanti akan uji coba langsung sistem Simperkimnya itu sendiri. Baik. Kemudian apa itu Simperkim? Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Meli ya, secara lebih lengkap. Jadi di sini Simperkim adalah sistem informasi manajemen perumahan dan permukiman yang mencakup modul pengelolaan data mulai dari perumahan, permukiman, permukiman kumuh, QGIS online yang terkait dengan delineasi kumuh, skala kawasan dan lingkungan, dan juga rutilahu. Nah, jadi modul-modul di dalam Simperkim itu yang pertama ada pemetaan GIS. Pemetaan berbasis map pada data rumah, perumahan kumuh, permukiman kumuh, rutilahu, site plan, dan garis-garis batas atau polyline. Seperti drainase dan jalan. Kemudian juga ada QGIS online web. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan Quantum GIS yang ada di komputer. Jadi cukup akses aplikasi Simperkim yang bisa diakses via mobile maupun di browser. Itu nanti akan ada menu untuk memonitor Quantum GIS seperti profil dan delineasi kumuh, kemudian skala kawasan dan skala lingkungan. Kemudian rutilahu atau rumah tidak layak huni itu bisa diajukan di aplikasi Simperkim oleh desa yang nanti akan dilakukan persetujuan direview oleh kecamatan dan dinas. Yang terakhir ada pengajuan rutilahu. Nah, ini yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian untuk pemetaan GIS itu apa saja sih yang bisa dilakukan di Simperkim? Nah, untuk visualisasi GIS di Simperkim itu bisa diinput data rumah, kemudian juga data rumah komersil, rumah swadaya, dan lain sebagainya. Perumahan kumuh, permukiman kumuh, poligon atau bidang, kemudian juga ada rutilahu,
garis batas, drainase, jalan itu sudah kita akomodir di dalam sistem. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan data-data tersebut di Simperkim. Jadi nanti kita punya single database yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian untuk menambah datanya bagaimana? Untuk menambah datanya, nanti setelah Bapak Ibu masuk ke dalam sistem, nanti kita uji coba. Nah, ini gambaran awalnya. Itu nanti akan ada form yang terdiri dari isian nama, kemudian subkategori. Subkategori ini bisa jadi rumah atau perumahan kumuh atau rumah komersil dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada latitude dan longitude. Jadi nanti biar akurat, ketika Bapak Ibu ingin melakukan tagging, usahakan data koordinatnya itu jelas angkanya. Nanti bisa dimasukkan langsung ke kolom yang ada di form di Simperkim. Atau juga bisa kita melakukan dengan cara ngedrag si marker di map itu, kemudian kita geser-geser sesuai dengan titik yang memang rumah itu berada, kayak gitu. Nah, selain titik juga kita ada berbentuk bidang atau poligon. Biasanya data poligon ini digunakan untuk menyimpan data-data perumahan atau permukiman yang sifatnya dia luas, memiliki luas. Di sini kita bisa drag titik-titiknya dibentuk, kemudian nanti akan membentuk sebuah bidang. Kemudian kita tentukan itu adalah titik apa atau bidang apa. Nah, biasanya di sini kita sudah sediakan subkategori contoh perumahan kumuh atau pemukiman kumuh. Kemudian di sini kita masukkan luasnya berapa. Nah, secara otomatis luas ini bisa terhitung, namun jika memang ada ketidakakuratan bisa diinput manual luas tersebut. Kemudian untuk QGIS Online Web. Nah, QGIS Online sudah kita integrasikan ke dalam Simperkim. Di antaranya adalah ada profil dan delineasi kumuh, yang mana ini adalah batasan fungsional wilayah kawasan kelurahan atau desa yang dinyatakan sebagai wilayah kumuh. Kemudian juga ada skala kawasan. Apa sih ini isinya? Isinya itu terkait dengan MCK, irigasi, persampahan, jalan, jembatan, sarana ruang terbuka hijau, dan kawasan ambulu. Kemudian skala lingkungan, di mana ini isinya terkait dengan drainase dan jalan. Nah, untuk drainase dan jalan ini biasanya bentuknya adalah polyline atau garis. Nanti di map itu bisa kelihatan garis-garis batasnya kayak gimana. Gitu. Kemudian, nah ini kurang lebih tampilan untuk QGIS yang sudah diimplementasi, diintegrasikan dengan Simperkim. Nanti di sini bisa terlihat batas administrasi mulai dari kelurahan sampai kabupaten. Kemudian juga ada indikator bangunan, sama persis dengan yang ada di Quantum GIS. Kita sudah integrasikan ke dalam Simperkim sehingga nanti Bapak Ibu tak perlu pindah-pindah aplikasi, switching. Kita cukup dalam satu aplikasi ada semua di situ. Kemudian juga untuk skala kawasan kita sudah bisa lihat titik-titik kegiatan jalan dan jembatan. Kemudian juga ada skala terbuka, sarana ruang terbuka hijau dan kawasan ambulu. Kemudian untuk skala lingkungan di sini ada drainase dan jalan. Nanti di situ sudah lengkap hingga level RT RW-nya, skor awal dan skor awal, skor akhir kita bisa lihat di situ hasil perhitungan sistem. Kemudian untuk rutilahu. Nah, di dalam Simperkim pengajuan rutilahu itu dapat dilakukan secara online oleh desa. Jadi nanti data itu akan disimpan di dalam basis data Simperkim, kemudian akan dilakukan proses persetujuan berjenjang. Mulai dari naik ke level kecamatan di ACC, kemudian naik lagi ke level dinas, gitu. Seandainya nanti data itu belum lengkap, maka akan dilakukan review dan diberikan catatan oleh dinas apa sih yang belum lengkap. Kemudian nanti desa bisa melengkapi data tersebut, diajukan ulang hingga pada akhirnya data itu di ACC dan dilakukan tindak lanjut, begitu. Nah, ini adalah gambaran proses pengajuan rutilahu di dalam Simperkim. Yang pertama itu adalah desa mengisi dan melengkapi form rutilahu yang sudah disediakan. Nanti formnya seperti apa saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian desa mengajukan rutilahu. Setelah lengkap, desa mengajukan. Kemudian ada proses review dan persetujuan oleh kecamatan. Jika seandainya data belum lengkap, maka akan ada catatan yang harus dilengkapin oleh desa. Kemudian jika sudah oke, maka naik lagi ke atas, kemudian ke level dinas. Level dinas melakukan hal yang sama dengan kecamatan, mereka akan review kelengkapan data tersebut, kemudian jika sudah oke, nanti akan di-approve. Nah, bagaimana caranya agar desa bisa melakukan pengajuan rutilahu?
Yang pertama jelas kita harus akses terlebih dahulu aplikasinya. Untuk mengakses aplikasi Simperkim itu bisa dengan membuka browser. Kemudian akses link atau alamat website simperkim.dpkpp.cirbonkab.go.id. Silahkan Bapak Ibu yang ada di offline meeting maupun ada di Zoom, silahkan untuk mengcapture link ini, simperkim.dpkpp.cirbonkab.go.id. Ini adalah URL atau link untuk Bapak Ibu melakukan pengajuan rutilahu di Simperkim. Kemudian setelah Bapak Ibu akses, nanti akan disuguhkan dengan halaman login. Nah, halaman login ini gimana kita cara loginnya? Akunnya mana gitu kan? Itu yang pertama kali ditanyakan. Tenang Bapak Ibu tidak perlu melakukan registrasi karena akun seluruh desa dan kecamatan sudah kita generate, sudah kita buatkan. Sehingga nanti Bapak Ibu hanya cukup download akun-akun tersebut yang ada di QR atau di link bit.ly Simperkim 2023. Nanti cari akun Bapak Ibu di desa mana, kecamatan mana, kemudian masukkan emailnya di situ. Tinggal di copy paste saja. Kebetulan untuk memudahkan Bapak Ibu, kita samakan terlebih dahulu email dengan passwordnya. Jadi cukup di copy paste, paste ke bawah, kemudian login, nanti akan masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya Bapak Ibu bisa update di profil untuk melakukan update password agar security-nya terjaga. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengakses menu rutilahu. Nanti setelah Bapak Ibu masuk berhasil ke dashboard, akan ada menu di sebelah kiri namanya adalah pengajuan rutilahu. Silahkan diklik, nanti akan tampil sebuah tabel. Tabel ini adalah tabel histori pengajuan rutilahu yang pernah Bapak Ibu ajukan. Mulai dari tahun-tahun sebelumnya nanti akan terekap semua, tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi di Simperkim. Kayak gitu. Kemudian untuk melakukan pengajuan rutilahu bagaimana? Di situ ada tombol tambah Bapak Ibu. Di sini di sebelah atas ada tombol tambah dan tombol import. Jika kita ingin mengajukan salah satu data, klik tombol tambah. Tapi jika seandainya dalam bentuk Excel udah banyak, kita nggak mau input satu-satu, kita bisa lakukan import data sekaligus banyak kayak gitu. Nanti diimport Excel-nya masuk ke dalam sistem secara otomatis kayak gitu. Nah, formnya bagaimana rutilahu itu? Rutilahu terdiri dari beberapa isian. Yang pertama adalah biodata, kemudian yang kedua ada administrasi, yang ketiga ada data kepemilikan lahan, kemudian ada material kondisi awal dan usulan, dan yang terakhir adalah foto bangunan dan rumah. Semua ini harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sebagai desa ya, yang nantinya masing-masing isian tersebut seperti ini. Yang pertama, Nanti ini langsung teror error aja. iya. Yang ini nih. Yang pertama ada administrasi. Apa yang harus diupload di bagian administrasi? Yang pertama itu adalah pas foto ukuran 4x6 dalam bentuk JPEG atau PNG. Silakan diupload. Kemudian ada KTP, KK, dan nanti diisikan jumlah jiwa dalam KK itu berapa. Silakan dimasukkan. Kemudian setelah itu simpan. Maka akan lanjut ke tab berikutnya yaitu adalah data kepemilikan lahan. Data kepemilikan lahan ini berisikan tentang luas lahan dan luas bangunan. Silakan Bapak Ibu masukkan jumlah luas lahannya. Kemudian ada status kepemilikan, apakah itu hak milik, pinjam atau sewa. Di sini kita sudah sediakan checklist sehingga Bapak Ibu cukup memilih salah satu dari status tersebut. Kemudian untuk legalitas lahan, silakan dipilih. Dan jika ada nomor legalitas lahan, boleh dimasukkan nomornya di form tersebut. Kemudian ada yang keempat, yaitu material kondisi awal dan kondisi usulan. Material usulan, sorry. Nah, di halaman ini sudah kita sediakan pilihan ganda. Jadi nanti tinggal checklist saja, mulai dari jenis material kondisi awal, atapnya seperti apa, dindingnya seperti apa, lantainya terbuat dari apa. Kemudian tingkat kerusakannya, apakah rusak berat, sedang, ataupun ringan. Itu silahkan dipilih saja. Jadi Bapak Ibu tak perlu menulis lagi. Cukup checklist saja sesuai dengan rutilahu yang ingin diajukan. Kemudian yang lain-lainnya seperti pencahayaan, penghawaan, dan WC itu silahkan di checklist apakah ada atau tidak. Begitu ya. Kemudian di tab terakhir ada foto bangunan atau rumah. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan foto mulai dari foto rumah tampak 45 derajat, kemudian foto rumah tampak depan, tampak samping dan belakang, foto juga ruang keluarganya, dan foto juga kamar mandi, WC, dan toiletnya jika ada. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, itu nggak perlu diupload.
Kemudian ajukan rutilahu. Jadi setelah Bapak Ibu melengkapi data tersebut, silahkan klik menu rutilahu kembali dan klik pengajuan. Nanti di sini bisa kelihatan kelengkapan data yang sudah kita isi itu sampai mana sih gitu. Masing-masing isian itu biodatanya apakah sudah lengkap, administrasinya apakah sudah lengkap, itu bisa kita lihat di status di sebelah kanan yang warna hijau. Jika sudah semua, silahkan klik ajukan. Tapi di sini juga kita berikan dinamisasi sehingga nanti seandainya foto bangunan rumah itu belum diupload karena memang tidak adanya WC, jadi tidak ada fotonya. Di sistem kan akan dianggap tidak lengkap. Itu nggak apa-apa. Masih bisa tetap diajukan, Bapak. Jadi nggak apa-apa, seandainya nanti ada yang belum lengkap, merah, itu masih tetap bisa diajukan. Asal kita berikan keterangan saja. Kayak gitu. Nah, setelah diajukan, maka ini akan naik levelnya ke kecamatan. Kecamatan harus mengapprove dan melakukan review. Dicek datanya seperti apa, kelengkapannya. Kemudian jika dia lengkap, maka bisa langsung di-approve. Naik lagi ke level dinas. Setelah level dinas, ini hal-halnya sama dengan kecamatan, dia akan melakukan review data, kemudian approval. Kemudian setelah di-approve di level dinas, maka akan ada tindak lanjut dari dinas terkait rutilahu yang diajukan. Apakah itu dilakukan pelaksanaan, RAB, verifikasi, ataupun ditolak. Nah, jadi proses pengajuan rutilahu itu selesai sampai di sini untuk desa sampai level dinas. Cukup sederhana karena untuk pengisian formnya sudah kita diarahkan dari mulai isian biodata, kemudian administrasi. Jadi nanti Bapak Ibu cukup ngikutin aja, ngikutin formnya, isi yang ada, lengkapin, kemudian klik ajukan. Tunggu persetujuan sampai akhirnya data itu dipublish di Simperkim. Kayak gitu. Nah, jadi itu sekilas paparan tentang bagaimana sih kita cara mengajukan rutilahu di Simperkim. Kemudian kita akan coba langsung sistemnya. Uji coba langsung Simperkimnya. Di sini saya akan mencoba mengakses menggunakan browser untuk melakukan akses kepada Simperkim, yaitu simperkim.dpkpp.cirbonkap.go.id. Pada kali pertama, Bapak Ibu mengakses akan ditampilkan dengan peta yang menampilkan keseluruhan data yang sudah terinput ke dalam Simperkim, seperti data rutilahu, rumah, perumahan kumuh, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa klik, misal, ada rutilahu Daraci, Kecamatan Pleret, Desa Gamel. Latitude longitudenya sekian, kemudian kita klik detail, maka nanti akan muncul pop-up detail dari rutilahu tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian di sebelah kiri, di sini ada menu. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan HP, biasanya nanti menunya tidak langsung muncul. Jadi harus diklik dulu, kemudian klik tombol login. Tombol login ini digunakan untuk desa login ke dalam Simperkim untuk mengajukan rutilahu. Kita akan coba salah satu desa, di sini akan kita loginkan, yaitu dari desa contoh. Nah, di sini ada Sendang, kemudian username passwordnya sama. Nah, ini adalah simulasi bagaimana nanti desa mengajukan rutilahu. Saya akan langsung contoh demonstrasikan bagaimana proses di Simperkim itu terjadi ya. Silakan login. Untuk akunnya tadi sudah saya bagikan di halaman depan di paparan. Di situ ada QR, silakan di-download ya. Kemudian di sebelah kiri setelah masuk ke dalam dashboard itu ada menu pengajuan rutilahu. Nah, menu ini silakan diklik. Kemudian tunggu sampai nanti muncul tabel pengajuan rutilahu. Nah, di sini sudah ada satu data atas nama Andi, nicknya sekian. Ini adalah data yang kemarin kita uji coba. Kebetulan kemarin juga sudah dilakukan sosialisasi sama seperti ini. Ini adalah data yang sudah pernah diajukan. Jadi keseluruhan data rutilahu yang pernah diajukan di Simperkim itu akan tersimpan. Kita bisa lihat di sini status dari isian-isian tersebut seperti apa. Klik tombol pensil ini untuk mengedit atau melihat data-data yang sudah diisikan. Nah, di sini sudah ada historical data rutilahu oleh Desa Sendang diajukan. Berarti data ini sudah pernah diajukan ke kecamatan. Kemudian pengajuan rutilahu diterima oleh Kecamatan Sumber, diteruskan ke admin bidang. Jadi ini contoh log history atau
ya log history dari Rutilahu ini sudah sejauh mana sih approvalnya. Nah, di sini artinya sudah ada di level kecamatan, tinggal dinas melakukan approval kayak gitu. Nah, untuk biodata ini seperti nomor KK, nomor KTP, nama, alamat, kemudian pekerjaan, penghasilan per bulan, nomor telepon, itu silakan diisi. Ini sudah ada contohnya, contoh isian data. Silakan diisi sesuai dengan data Rutilahunya. Kemudian di bawah di sini ada marker peta yang kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan kita, ataupun bisa kita langsung deteksi by location GPS HP yang menginput kayak gitu sesuai dengan desanya. Nah, di bawah ada pengajuan proposal. Silakan jika memang ada proposalnya dalam bentuk PDF atau kalau hard copy silakan di-scan dulu, dijadikan PDF, kemudian di-upload di Simperkim kayak gitu. Setelah di-upload, maka nanti di sini akan terflagging, dianggap checklist, artinya ini sudah lengkap. Kemudian lanjut ke tab kedua, yaitu administrasi. Di dalam administrasi ini sesuai yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada pas foto, KTP, kartu keluarga, dan jumlah jiwa dalam KK. Nah, mungkin selanjutnya bakal ada isian tambahan, yaitu adalah jumlah KK dalam rumah, ya Bu ya. Jumlah KK dalam rumah. Itu masih development, jadi tunggu saja nanti update-nya otomatis akan muncul. Kemudian di sini ada data kepemilikan lahan. Data kepemilikan lahan seperti luas lahan, luas bangunan, status kepemilikan. Itu silakan dipilih karena ini data sudah diisi kemarin, maka di sini hanya langsung menampilkan value-nya saja, nilainya saja. Kemudian ada material kondisi awal dan material kondisi usulan. Nah, di sini hasil isiannya seperti ini. Kemudian ada foto bangunan dan rumah. Nah, kayak gini. Gitu. Setelah ini lengkap, maka silakan klik tombol simpan. Maka data ini akan naik ke level kecamatan untuk dilakukan approval. Kita akan lihat sekarang login menggunakan akun kecamatan. Karena ini desa Sendang, maka yang harus mengapprove adalah kecamatan Sumber. Jadi udah otomatis dia ngetri ya. Masuk. Kemudian kita akan coba login. Untuk akun kecamatan biasanya diawali dengan kecamatan underscore. Kecamatan underscore nama kecamatannya. Jadi sudah kita lakukan templating sehingga gampang untuk Bapak Ibu melakukan identifikasi akun. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita akan login menggunakan kecamatan Sumber. Untuk menunya kurang lebih sama dengan desa, yaitu ada menu pengajuan Rutilahu. Cuman bedanya kalau untuk kecamatan hanya bisa mengapprove saja, tidak bisa mengajukan karena yang mengajukan adalah desa. Kayak gitu. Nah, di sini ada pengajuan atas nama Andi yang tadi sudah diajukan, maka silakan klik pengajuan untuk melakukan review dan approval. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai kecamatan bisa mereview data yang sudah diisi oleh desa, apakah sudah lengkap atau belum. Contoh di sini alamat masih strip, artinya alamatnya tidak diisi secara lengkap kayak gitu. Nanti kalau kayak gini bisa kita tolak, kemudian masukkan alasan penolakannya kenapa. Silakan dijelaskan nanti agar desa akan melakukan tindak lanjut. Kemudian jika seandainya sudah setuju, sudah approve, maka klik setujui kayak gitu. Setelah disetujui, nah untuk kecamatan cukup sederhana, tugasnya hanya melakukan approval di sini saja. Kemudian selanjutnya kita akan coba melakukan tindak lanjut oleh dinas sama approval. Kita masuk. Apabila memang misalnya kecamatannya kan kami belum melakukan sosialisasi dengan kecamatan, tapi nanti kita handle langsung dari sini. Ya. Dan sebenarnya yang di bidang ini kan beberapa di antaranya banyak yang sudah kami survei. Nanti Bapak dan Ibu infonya setelah tahun baru aja, karena saya mau menekankan kepada konsultan yang kemarin yang datang ke desa-desa Bapak Ibu itu, nanti kita tekan sampai akhir Desember harus sudah input. Nanti tinggal Bapak tinggal update, Bapak dan Ibu tinggal update diisi seperti apa, ada yang belum, ada yang kurang, seperti itu. Jadi nanti habis tahun baru saja. Sekalian mau ada pembaharuan yang tadi ada yang satu unit rumah dalam satu kakaknya itu ada satu unit rumah berapa jumlah kakaknya. Ya. Karena itu penting
kita itu lagi menghitung backlog seluruh Kabupaten Cirebon, makanya harus ada data unit rumah. Kemarin juga ada yang nanya, rumahnya ini gimana Bu kalau yang diusulkan apa yang tidak diusulkan. Jadi nanti semua rumah itu tertag oleh seluruh desa, semua rumah di desa itu nanti udah di tag semua. Tapi nanti ada bedanya, ada yang diusulkan ke Rutilahu, ada yang benar-benar memang bukan rumah untuk Rutilahu. Karena apa tadi? Jadi mungkin saja rumahnya bagus, tapi ternyata satu rumahnya itu isinya lebih dari satu kakak. Karena memang idealnya satu rumah itu satu kakak. Tidak semuanya sih memang. Jadi kecukupan ruang juga berpengaruh ya. Misalnya rumahnya gedong gitu, ya bisa saja ada dua kakak. Saya secara kecukupan ruangnya memenuhi, tapi sebenarnya satu rumah itu satu kakak. Idealnya. Lanjut Mas. Baik. Nah, ini kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi sudah sampai level kecamatan. Sekarang kita mensimulasikan approval dan tindak lanjut oleh user bidang atau di dinas. Nah, jadi nanti dinas itu tinggal klik setujui. Setujui kayak gini. Kemudian status pengajuan di sini akan berubah jadi hijau, approve. Artinya ini sudah disetujui sampai level dinas. Selanjutnya apa? Yaitu adalah melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut di sini, klik tindak lanjut, nanti akan diarahkan ke halaman tabel tindak lanjut. Apa saja yang sudah dilakukan dengan data Rutilahu ini. Untuk menambahkan, klik tombol tambah tindak lanjut, tambah tinjut. Ya. Kemudian di sini ada status. Status ini berisikan tindak lanjut apakah itu pelaksanaan, RAB, atau verifikasi, ataupun ditolak. Nah, silakan contoh pelaksanaan. Di sini akan dilakukan tinjut pelaksanaan pada tanggal sekian. Kayak gitu. Kemudian klik simpan. Maka data akan masuk ke tabel histori tindak lanjut. Nah, jadi itu proses dari awal desa mengajukan, kemudian approval berjenjang oleh kecamatan dan dinas, sampai akhirnya data itu sudah di-approve oleh dinas dan dilakukan tindak lanjut. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Boleh bisa langsung ditanyakan maupun yang di Zoom silahkan Bapak Ibu. Jadi itulah proses dari awal desa mengajukan sampai akhirnya di-approve. Cukup sederhana karena formnya udah kita arahkan sedemikian rupa agar mudah diisi Bapak. Kayak gitu. Tanya jawab. Baik, Bapak, Ibu tadi mungkin paparan ya dari cara pengerjaan aplikasi. Kita mungkin bisa masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Maka kita kasih kesempatan dulu dari peserta yang offline yang hadir di sini sebelum nanti kita juga barangkali ada pertanyaan secara online. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, maka kita buka sesi tanya jawab. Sudah pada mengerti semua Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2022 kami itu mengumpulkan sekitar 148 calon penerima rupiah. Nah terus di 2023 ini sudah ada yang dapat 3. Kemarin yang dari usulan untuk provinsi Ya pik ya. yang Tahun ini pik. Iya, pik dari tahun proses. Di tahun depan, insya Allah akan dari provinsi 25 dan dari piknya 4. Yang 25 ini kemarin sudah disurvei sama konsultan. Nah itu yang saya ingin tanyakan data yang di 2022 yang 145. Terus apakah nanti disinkronkan dengan data yang sekarang atau memang kita harus menggunakan untuk di aplikasinya? Barangkali karena di tahun 2022 itu baru data biasa.
tidak lengkap yang seperti yang dilakukan. Ini nanti gimana kita apa nanti saya ulang lagi atau itu import aja dulu, nanti kekurangan kita sesuaikan atau teknis gimana? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Pabuaran Kidul. Pabuaran Kidul berarti Desa Kumuh ya Pak ya? Ya. Ya, bukan. Ya, Kumuh. Kami tahun 2022 Dapat apa? 43 Rutilahu tahun 2000? ya 2022 Ya. yang saya tanyakan nominal semakin tahun semakin mahal biaya kadang-kadang masyarakat kalau yang dulu tidak dikasih semen digasak ditambah kali sedikit tapi tidak kurang lebih pantasnya berlaku ke depan itu ditambah biar masyarakat bahasanya ideal lebih nyaman. Jangan berlaku tapi masih ada atap yang kotor tetap banyak bumbu. Ya. Mudah-mudahan sih berikutnya tahun berikutnya lebih laku 50 juta. Amin. Masyarakat tenang. Ya. Kalau di desa saya dapat 40 rumah, kenapa sih kalau misalnya dapat 10 tapi rata-rata 50 jutaan, 40 jutaan lebih. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tende. Yang saya tanyakan begitu. Tahun ini di awal tahun itu Desa Tende itu mengajukan Mutilamu di itu sekitar 60 data, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau seandainya ini mau pengajuan lagi, apa data yang dulu atau harus data yang sekarang? Yang jadi permasalahan itu masyarakatnya tanya terus Bu, karena rumahnya sudah dipotong-potong. Jadi ya harapan kita ke dinas kalau seandainya ada program entah enaknya dibagi apa atau yang fleksibel, harapannya buat masyarakat itu tidak menanyakan terus. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu atau tiga dulu atau Tiga dulu aja Pak. Tiga dulu Pak, nanti bentar. tiga dulu Pak. Dijawab dulu sama Ibu Pagi, nanti kita ke sesi pertanyaan yang kedua. Oke Ibu. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Mama dan Mimiku atas pertanyaannya. Ini antusiasnya hari ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin pada nggak ngerti sistemnya Bu, gimana? Karena memang sebenarnya yang menginput sistem nanti bukan Bapak dan Ibu, tapi tadi operator nanti yang ada di desa yang dipercayakan oleh Mama dan Mimiku. Nah, sekarang hanya informasi saja ya Pak dan Ibu ya. Iya ya. Kan nanti semuanya ada di manual booknya dan ini sebenarnya mudah sebenarnya ya. Tinggal buka input gitu aja ya. Geser-geser tadi geser-geser tagnya gitu saja, nggak yang susah-susah. Ya, ada buku panduannya juga ya. Nah, untuk pertama untuk yang sistem yang Siti Winangun. Jadi datanya harus bagaimana nih? Kemarin sudah kita berkirim apa yang dimasukkan ke dalam sistemnya itu datanya seperti apa? Jadi data yang belum pernah diintervensi secara proses pelaksanaannya. Jadi kalaupun misalnya data tahun lalu kalau selama belum pernah ditangani, masukkan.
apapun itu, gitu. Jadi semua data yang belum pernah ditangani, gitu. Jadi itu, mangga silakan diinput saja. Mau datanya tahun berapa? Saya pikir saat ini saja, saat ini satu desa itu ada berapa unit rutilahu. Masukkan saja semuanya. Adapun nanti intervensi kan apalagi ini di pengakhir tahun ya Bapak dan Ibu, nanti ketahuan, nanti kita tag lokasi yang memang penerima bantuan yang sudah mendapatkan bantuan, gitu tuh. Nanti tahun depan pasti ketahuan, entah di bulan Maret biasanya BSPS sudah mulai ya. BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya yang dari APBN sudah mulai. Nanti dari itu pun juga dari Provinsi Jawa Barat nanti mulai juga di bulan Maret sama gitu. Dari kita juga mulai di bulan Maret untuk verifikasi. Jadi nanti mangga semua data dimasukkan saja yang belum pernah terinventasi apa sih aduh suka susah deh. Pokoknya gitulah, belum pernah ditangani lah Bapak dan Ibu ya. Suka minum dulu, harusnya minum. Nah, kalau untuk anggaran dari Pembuaran Kidul, Pak Mamaku, mohon maaf. Jadi kita tuh ini tuh namanya bantuan stimulan swadaya. Jadi namanya juga bantuan sosial. Kalau kita di bantuan sosial itu berdasarkan kemampuan anggaran. Jadi memang prioritasnya bukan prioritas pertama. Usulan untuk bantuan sosial itu seadanya dari pusat, seadanya dari provinsi, seadanya dari kabupaten. Makanya karena ini swadaya, bantuan stimulan swadaya hanya untuk mendongkrak agar masyarakat itu memiliki kemampuan untuk berswadaya. Jadi ya wayahna ya, bahkan ada yang desa itu arisan gitu ya, arisan sendiri saja untuk agar kalau bisa dibantu tuh siap. Jadi memang ujung tomboknya banyakannya ada di mamaku dan nenek,ku udah biasa ya. Tapi ya begitu Bapak dan Ibu, jadi memang untuk yang pembangunan baru itu sulit dilaksanakan. Kayak contoh itu kemarin tahun lalu ada usulan, kita buat usulan untuk dari provinsi pembangunan baru itu kurang lebih 50 sampai 55 juta. Tapi kan ada kriteria tertentu yang memang secara aladinnya, naudzubillah ya, bagaimana masyarakatnya memang benar-benar tidak mampu untuk berswadaya. Itu bisa dijadiin salah satu untuk yang mendapatkan bantuan stimulannya itu bukan cuma stimulan tapi dibangunkan baru. Dan kita pun sudah mencoba, kebetulan nanti untuk 2025 tuh ada subkegiatan yang pembangunan baru. Nanti kita sisipin lah misalnya 5 unit gitu ya, atau 10 unit. Uji coba dulu di kabupaten, barangkali nanti bisa. Tapi kita tadi cari prioritas yang benar-benar paling terparah, paling nggak punya, paling miskin, jadi tidak ada kecemburuan sosial di antara itunya gitu ya. Itu yang anggaran. Dan ini kan masih kita 20 juta ya Pak. Kota lain tuh ada yang cuma 10 juta, ada yang 15 juta Pak. Itu lebih parah lagi. Kabupaten Cirebon kita kan sering didatangi studi banding dari kabupaten kota lain, berapa anggaran untuk satu unit rumah di layak huninya. Kurang lebih 20 juta. Wah, bagus banget. Kita di kabupaten mana kemarin ya? Mas Endi, saya lupa. Di Pati tadi mana juga ya? Itu Semarang itu cuma 15 juta kalau nggak salah, kecil sekali gitu, jauh. Oh udah bagus, dan kita proyeksinya 2025 itu udah 25 juta kayaknya Pak, naiklah sebenarnya atau 22 juta kayak gitu, pokoknya naik, kita naikkan, tapi kita mengiringi pusat dan provinsi, jadi tidak melebihi lah, jadi kurang lebihnya sama. Dan untuk dari Pak Suma nih, dari Sende, jadi untuk apa ini, mengajukan rutilahu udah pernah ya Pak ya, tapi belum ada kejelasan data yang mau diusulkan harus yang baru atau yang masih yang lama. Jadi kita kalau bisa sih yang diusulkan yang prioritas Pak, pertama-tama itu. Tapi dengan adanya sistem ini, jadi semuanya tuh sekarang tuh berbasis data Pak, nggak bisa. Jadi kita bukan menjanjikan ya kepada masyarakat, tapi masyarakat harus diberikan pemahaman. Di foto itu belum tentu dapat bantuan langsung, ya kan? Walaupun susah nih memberikan apa sih, memberikan pengertian.
Karena semuanya berbasis data, usulan itu berbasis data, dan satu prioritas serta keterbatasan anggaran. Jadi kuotanya kabupaten kota itu kadang naik turun ya, kadang tahun lalu kita naik, tahun ini sekarang bisa turun. Dan untuk tahun depan, mohon maaf Bapak dan Ibu, udah wayahnya pemilu, kita juga tahu sendiri, karena wayahnya pemilu biasa semuanya turun drastis penanganannya. Untuk yang di APBD 2 saja, BBRS ya, bantuan bedah rumah swadaya, itu kita turun dari yang tahun ini, tahun lalu sebelumnya 750, tahun yang sekarang 449, tahun besok 2024 itu 271 atau 272, tambah turun saja. Dan Ruti lalu bantuan pun demikian. Tahun ini dia 420 lebih Mas ya, 400 berapa ya, aku lupa. Tahun depan itu udah 100 unit saja. Jadi kadang misalnya tadinya mau target untuk di Rutilahunya itu khusus di kawasan kumuh untuk yang dari Banprop. Ternyata mereka tuh dananya semuanya udah ke pemilu. Dan kuotanya tinggal mereka itu hanya berapa, kalau nggak salah di bawah 2.000 untuk seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi mungkin Kabupaten Cirebon dapatnya 100 dan akan diprioritaskan mungkin salah satunya Siti Binangun yang benar-benar kumuhnya itu kumuh provinsi. Itu aja. Jadi di luar kumuh provinsi nggak bisa diintervensi. Sama aja. Jadi ya wayahnya karena pemilu mohon pengertiannya untuk kuota akan turun, Pak. Dan mangga yang tadi ya diberikan pengertian saja Pak Suma kepada semua mama dan mimiku juga, kita tidak bisa, jadi semuanya karena justru jualannya kita tuh ke pusat tuh data. Semakin lengkap data kita, maju ke provinsi, maju ke APBN ke pusat, itu dihargai banget. Dihargai banget. Nih Pak, kita tuh punya data sekian. Bapak masa nggak mau bantu? Kita ngamen dia datang ke Bapak koordinasi, tapi udah dengan data yang lengkap, mohonlah bantuannya. Jadi emang jualan data gitu. Karena kalau nggak ada data, Ibu Bapak saya mau ada intervensi nih ke kabupaten kota Bapak, berapa jumlah Rutilahu yang ada di Bapak, saya mau ngasih sekian, bisa nggak, mampu nggak? Aduh datanya nggak siap nih, nggak lengkap. Mau mengajukan itu pun juga data jalan lingkungan seluruh Kabupaten Cirebon. Susah. Nah itu gimana caranya? Mana datanya? Nggak ada Pak. Lah itu justru jualan data. Maka dari itu nanti yang Banprop pun setiap usulan yang ada yang masuk ke kami, nanti dibantunya udah bukan tahun depan udah kerjasama DPMD-nya bukan sama TFL lagi yang dari urusan DD, itu karena memang beda urusan. Yang dana Banprop itu yang dari Provinsi Jawa Barat, nanti langsung ke UPT kita aja Pak, nanti Ibu, nanti kita semuanya masukkan ke dalam sistem yang nanti Bapak dan Ibu pun bisa akses. Bapak dan Ibu pun bisa dengan adanya Simperkim ini, Bapak punya sistem informasi yang gratis lah, ya kan? Sudah diadain sama Kabupaten Cirebon, gitu. Jadi Bapak bisa pakai sama-sama, bisa pakai. Ini nggak usah bikin sistem kan mahal sekarang ya. Jangan adanya ini, insya Allah bisa sama-sama memakai menggunakan sesuai dengan bermanfaatnya. Mungkin itu ada lagi Pak tambahannya yang mau bertanya silakan. Oh ya, saya lupa. Ada satu oleh-oleh yang nanti bisa dibawa sama mama dan mimiku dari kami, bukan cuma masalah sosialisasi ini juga. Tahun ini di 2023 ini Desember, alhamdulillah kita sukses menggelontorkan memfasilitasi penerima bantuan sosial yang kebetulan rumahnya kalau nggak viral ataupun rumahnya itu empunyanya tuh yatim piatu, nggak punya orang tuanya, rumahnya Rutilahu, kemudian ada rumah yang terjadi bencana tapi 1 unit doang. Nah itu prosesnya kita dari bulan Maret kalau nggak salah ya, nyobain pakai anggaran belanja tidak terduga dari Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah berhasil 4. Sayangnya tadinya 5 masuk SK Bupati karena udah meninggal, sebelum kita masukin SK-nya meninggal, jadi baru 4. Tahunya yang 2 ini sudah dilaksanakan bantuan dari Basnas ataupun dari desa, udah dibangunkan secara mandiri. Akhirnya tinggal 2 Bapak. Nah nanti kita ini tinggal mau bikin apa namanya? Rekening. Bukan rekening. Aduh saya haus ya. Mas Tian. Udah proses di mana? Yang BPT.
Pengiriman apa? Tuh. Yang BTT ya? Berarti sudah tuh berhasil 2 ya. Itu pakai SK Bupati saja dari kami. Jadi sama 20 juta. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ada kebetulan di desa Bapak, apalagi ini kan lagi musim hujan ya, banyak musibah, ada rumah yang memang udah ambruk karena terkena angin puting beliung atau memang hujan besar dengan kondisi awalnya itu memang rumahnya kurang layak sekali, dengan adanya hujan besar tambah nggak layak, tambah gebruk lah gitu ya, dindingnya atau apa, mangga bisa diusulkan langsung kepada kami. Sekarang karena udah prosesnya mudah, tahu jalannya, udah ada juknisnya, insya Allah lebih mudah untuk jadi kantor. Iya, nanti Bapak dan Ibu punya oleh-oleh itu, mangga silakan usulkan kepada kami yang benar-benar memang layak untuk dibantu melalui dana belanja tidak terduga. Kayak Bu Diah itu, Bu Diah sering ngusulin ke saya, cuman saya bilang, Bu, nanti satu-satu. Apanya? Iya, desanya banyak, paham. Tapi nanti karena ini tuh juknisnya ya Pak, juknis BTT itu hanya untuk keperluan yang mendesak. Mendesak urgent sekali. Jadi kalau yang tidak urgent masuknya ke reguler, gitu. Kalau nggak urgent, nggak mendesak, karena ini di juknisnya kita buat juknisnya tuh keperluan mendesak. Jadi tanpa keperluan mendesak tidak bisa diusulkan. Ya, tidak bisa diusulkan, mangga diusulkan secara reguler ataupun lewat Basnas lah ya. CSR-nya Basnas, mangga itu boleh. Mungkin itu ya Pak, Bapak Ibu dan Bapak, Ibu, terima kasih. Mungkin ini saya tambahkan sedikit lagi yang terkait bantuan yang tadinya cuma 20 juta. Itu sebenarnya swadayanya yang diterangkan Pak. Contoh yang sudah itu banyak sekali buku-buku yang teknik Pak. Contohnya di 2022 itu ada satu desa namanya desa Seri Banjar Pak, bersama keluarga. Dalam anggaran cuma 4 Pak. Tapi kalau desa Seri sih Pak, KRT dan KRW yang sudah dan lain-lain itu satu dibantu 60 Pak dari 4. Jadi istilahnya pertama dengan bantuan yang ada dengan nilai senilai 20 juta kita bersyukur dulu Pak, mudah-mudahan desa dan lainkan sambil diiringi tadi Pak bersama-sama Pak swadayanya ditingkatkan itu. Terkait tadi Bu Kabit aplikasi, saya pikir orang-orang di sini sudah sangat familiar dengan yang namanya aplikasi. Karena saya lihat tadi keliling itu HP-nya lebih bagus dari saya Bu. Iya, HP-nya. Perbiasa HP-nya saya. Enggak, sesi berikutnya saya tahu mungkin kalau saya ada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Bapak namanya siapa Pak? Pak Wawan ya? Ya, bagaimana Pak? Pertama Bu, yang saya usulkan ini yang undangan Bu ya, yang ada hadir itu prioritaskan satu itu ya. Ya hadir. Iya. Banyak yang tidak hadir itu ya prioritasnya. Dan kedua ini saya ingin bertanya Bu, pada waktu tahun 2020 saya pernah ditawari untuk mengusulkan tahu ke provinsi ya. Pada ketika itu tahun 2023 alhamdulillah kami dapatkan menjadi kecamatan. Bahwa kami telah mendapatkan untuk 40 Bu. Ini ada datanya Bu, data undang-undangnya dari provinsi ya. Tapi Saya tahun 2003 kata dari orang kecamatan, kalau Pak Bu data kembali, saya data kembali Pak Bu, 4 orang itu ya, karena mendapatkan jelas, kan sudah ada di situ. Tapi ketika saya sampai menurut di dalam kabarnya, dia akan datang Bu, supaya tanya kenapa saya rasanya, oh dari binatang itu berangkat Pak Bu, rumah ke barat, ini bagian timur Pak, bagian barat, nah itu, kok maksud saya itu semudah itu Bu ya, dan tidak memberitahukan kepada desanya yang mendapatkan Bu. Nah, saya berkata di masalah Bu, karena itu yang sangat penting untuk hal yang sangat penting sekali ya. Tapi saya ada komunikasi dulu Bu. Jangan sampai saya melakukan door-to-door ke masyarakat. Jika masyarakat menghubungi pada desa Bu, katanya ini, kok kenapa Bu saya terjadi dari pada tahun dari seksual itu Bu. Jadi harapan saya kalau ada hal yang seperti itu, bagi saya juga menjadi masalah Bu. Kata mungkin itu mendukung hal itu lebih penting dengan yang lain dapat, tapi ada komunikasi itu saya tanya terima kasih kalau itu menurut saya.
ada lagi Pak. Nggak apa-apa. Baru satu kan? Sistemnya hari ini udah pada pintar. Waalaikumsalam. Saya ini Pak. Siapa? Dulu desa Bodu. Enggak, desa Bukaren itu Kalimantan. Pegangan Palimanan. Itu yang menyarikan hal tentang itu. Sebenarnya hampir sama kalau yang ingin saya tanyakan tadi. Ini terkait istilah yang diusulkan. Kemarin berarti kami hubungan kata 21 ya, 2 tahun berjalan sekarang. Namanya Ruti Lampu itu sering menjadi intens kami untuk tidak perjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Cuma pada faktanya apa yang menjadi usulan kami itu sebenarnya itu memang urgensi, benar-benar harus diusulkan. Tapi kalau kena kepentingan Bu, contoh tiba-tiba ada Ruti Lampu bagi salah satu pendukung calon tertentu. Nah, itu kok mudah banget gitu. Dan pelaksanaan pun kadang nggak ada pemberitahuan. Butuhnya tanda tangan itu untuk dan itu datangnya juga datang intervensi. Nah, itu sering sekali Bu. Tiba-tiba rumahnya nggak terlalu urgent untuk diperbaiki, tapi dia dapat langsung tahu. Kami yang benar-benar memperjuangkan masyarakat kami yang benar-benar butuh itu sulit dan adanya hal seperti itu menjadi apa ya? Beban kami juga pemerintah desa itu sekarang lagi. Kamu itu rumahnya Pak, bisa dong ini aku. Nah, karena dilaksanakan dan itu kepentingan. Ya, jadi, setelah ada aplikasi seperti ini, saya harap Bu, kepentingan itu juga harus melalui dari itu. Jangan karena punya kewenangan dan kuasa, punya kuota, punya data, anggaran sih yang ketentuan Pak, dan sebagainya. Kalau hasil sih bahasa beliau, tapi kan ngaku-ngaku sih awal kan. Nah itu Bu, jadi ini yang kadang jadi salah persepsi dan saat turun di masyarakat pun tadi ada bahasa ditekankan swadaya masyarakat ini. Kita realita Bu, untuk saat ini swadaya itu agak sulit Bu. Tukang aja tuh Bu, pasti rela Bu kita bangun dengan bahasanya seadanya. Ya itulah apa yang tadi diusulkan oleh Bapak. Kami dapat data 100 lebih baik dapat data 10 tapi pasti uangnya gitu sesuai yang itu. Nah itu realisasinya. Jadi yang ini bukan untuk satu rumah cuma untuk beresin apa. Orang beresin rumah fakta yang beres juga gitu. Beresin gedenya jalur temboknya. Nah ini yang menjadi harus setiap kebijakan saya harap pembuat tersebut lebih banyak mengkaji permasalahan secara realistisnya. Karena kami orang lapangan, kami di langsung dengan masyarakat, yaitulah kangarannya desa kembali jadi titik pertolongan Bu. Apa nih Pak, harus foto-foto, ini kan diusulkan kita foto dan ini masalah tidak mau mendengar bahasa ini kita usulkan karena dana kabupaten ini terbatas dan sebagainya. Masa mendengar itu Bu? Kalau sudah dipoto itu pasti dia dapat pikirannya seperti itu Bu. Nah itu, jadi terus ada lagi Pak, saksinya masyarakat pengen barang-barang ngikuti duit barang. Kalau di itu juga Bu, orang di bahasa. Nah ini, jadi mungkin SDM kita masyarakat kita juga yang harus benar-benar dibenahi. Jadi fakta-fakta di lapangan itu yang harus benar-benar dikaji lagi karena tadi Bu, kami desa berupaya benar-benar mengusulkan masyarakat yang butuh tapi yang dapat malah kepentingan. Nah ini, jadi barangkali dengan aplikasi seperti ini saya harap semua kebijakan nyadurnya dari aplikasi gitu. Jadi kan nanti kan bisa ada indikator nih, barangkali karena pendukungnya salah satu kepentingan tapi belum masuk ke filternya ya tidak boleh gitu kalau bisa. Jadi lebih filternya ada gitu. Jadi tidak seenaknya sendiri karena itu nanti jadi gesekan Bu. Kami mengusulkan yang benar-benar, tapi yang lolos yang ya kedulurnya atau apa yang dimohon bahasa itu boleh Bu. Kami apa mana misalkan lolos kali kan saya dulu itu atau sedulur RT nah ini jadi obrolan itu. Ya banyaklah permasalahannya gitu tolong lebih dikaji lagi terus tadi verifikator dari pihak kecamatan ya harus disosialisasikan ke tingkat kecamatan karena kalau nanti kecamatannya nggak ada timnya sendiri kita usulin dari desa nggak ada verifikatornya dari kecamatan yang nggak masuk ya nanti datanya ke kabupaten gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi Bapak dan Ibu sama dari Ibu mangga. Senang nih saya banyak yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah dari Semarang kan. Ya, Dari saya itu diadakan di pada kecamatan kayaknya Semarang dulu. ya. Ya, karena pusat juga pekerjaan saya sedikit banyak tuh, apalagi sekarang tambah aplikasi ini mungkin pusat juga banyak pekerjaannya. Kalau dulu sih mungkin hanya bisa memantau ya kebetulan, tapi yang bekerja kan pusat itu. Jadi kayaknya sih itu pertama pengen ada minta ke kecamatan. Yang kedua itu nomor kontak operator ini DPK-nya supaya kita nanti ada kita bisa langsung kontak gitu kayak di ID kan Bu, kalau ada kendala kita bisa kontak dari bahasa itu. Ke Ya, email karena aja. Ke email ya. Iya. udah ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sistem. Ya nanti di sistem perkimnya ada kontak support ya. Itu aja. Untuk ditanggapi. Di aplikasinya nanti ada nomor kontak support. Baik, terima kasih nih atas beberapa pertanyaan yang tambahannya lagi nih. Untuk yang dari Cilegon, Pak Wawan, jadi gini, ini sama kasusnya dengan yang di Sende, ya Pak ya? Sama Pak, Sende. Jadi, rutilaku di Banprop yang 2022 itu memang berdasarkan usulan Pak. Tapi yang usulin bukan cuma desanya Bapak dan Ibu saja. Betul, kita sebenarnya koordinasi setelah kita verifikasi di lapangan. Jadi, kadang usulannya misalnya 1.000. Usulan 1.000, tapi kuota Provinsi Jawa Baratnya hanya 400. Otomatis kita dropin semua dong. Kita cari beberapa desa yang tidak, dalam artian kita memberikan itu karena like and dislike, tidak ada. Tapi sudah kita data seluruh Kabupaten Cirebon, semua desanya mendapatkan bantuan dari 2019 sampai dengan 2022 itu mana saja. Yang hanya intervensi 1 di bawah 10 mana. Jadi nanti itu yang kita prioritaskan. Bukan yang desa itu aja yang mendapatkan bantuan. Dan itu bantuannya bukan cuma dari provinsinya aja, tapi ada dari BSPS, dari APBD 2, Basnas dan lain-lain. Tapi kalau Basnas saya nggak pernah intervensi, dari itu mah bonus lah. Minimal dari 3 yaitu APBD 1, APBD 2 dan APBN. Kalau memang misalnya pernah dibantu sebelumnya kita drop. Kita mementingkan yang belum pernah dibantu. Dan kebetulannya bertahun-tahun itu daerah timur terus Pak yang berlaku. Iya, kebetulannya ini kan kebetulan Pak. Nah, kayak misalnya kemarin Pak Salaman, Walet gitu ya, dapat bantuan. Yang di timur itu tahun lalunya itu 2021, 2022 itu yang baratnya cuma Karangsari. Semuanya di timur semua. Itu berapa ratus? Ada Walet, sudah ada apa? Iya, makanya saya. Nah, kebetulan yang dapat tahun 2023 itu bukan dislike and dislike, emang kita ada datanya. Kemananya Pak? Dislike dong Pak. Iya, saya berdasarkan data. Jadi karena verifikasinya ada di DPKPP Pak, yang dari provinsi. Jadi kita ngedes. Jadi nanti ini untuk tahun depan, tahun 2024 belum ada des dari provinsi. Yang ngedesnya kita nanti yang dipanggil untuk des. Ibu ada kuotanya 400 misalnya tahun lalu tuh. Ini diprioritaskan kemana? Bentar Bu, Ibu usulannya prioritasnya apa dari sana? Dari sananya kumuh number 1 harus. Jadi kan mereka juga punya parameter ya. Kumuh nomor 1 Ibu, dahulukan, prioritaskan. Oke. Yang kedua kemiskinan. Oke. Yang ketiga desa-desa yang belum pernah diintervensi. Ya udah kita cari nih desa-desa yang di bawah 10 baru ditanganinya oleh beberapa sumber anggaran. Jadi bukan karena ini ada kita datanya Pak 2019, 20, 21, 22. Iya.
Enggak, kebetulan. Ini ngomongnya kebetulan, Pak. Jadi bukan karena like and dislike. Iya. Iya. Terkait dengan usulan yang 2024 pun kita ngusulin 1.500-an. Kalau untuk 2023 itu kita ngusulin sampai 5.000 soalnya. Sampai 5.000 lebih kita usulkan untuk 2023. Ya nggak sih? Tahun lalu kan lebih banyak banget ya Mas ya. Baru tahun ini karena kita nggak bisa ini. Dari 5.000 coba usulan kita. Turun lagi jadi 1.000 berapa gitu, apa 2.000 berapa gitu. Tapi kan udah masuk semua datanya. Dan kita pakainya ada datanya di kita. Di tahun 2000. Jadi semuanya kami basis data Pak, jangan takut. Insya Allah nggak ada like and dislike ya. Tapi Bapak bisa konfirmasi desa-desa yang tahun ini mendapatkan rutilasi pun beda dengan yang ini ya. Beda dengan yang APBD. APBD 2 itu banyakan yang PIK Pak. Kalau rutilasi, nah enggak ngomongin wilayah Timur Barat Pak. Kalau BSPS nih ya Pak ya, tidak ada intervensinya dari Kabupaten Cirebon. Ingat, makanya tadi pertanyaan dari Pegagan Kulon, Pegagan, bahwa kenapa kok yang nggak harusnya dapat tapi dapat, karena datanya bukan dari kita, datanya dari Pak Dewan, Komisi 5 itu given, jadi susah ya untuk ininya, untuk mengatur Pak di sini aja, di situ aja tuh susah. Makanya dengan adanya Simperkim ini nanti sambung nih ke ERPLH, tadi kan data yang terintegrasi, kita kirim. Tinggal ekspor aja, ambil, kita kirim ke sistem ERPLH itu adanya di pusat. Jadi kalau yang dari pusat, itu kita nggak bisa intervensi Pak. Terserah dari Komisi 5, kepada siapanya, kepada desa apanya, nggak tahu-tahu. Tiba-tiba ujuk-ujuk dikasih aja. Kayak Visel gitu ya, tiba-tiba ujuk dikasih. Kayak IBM Pak, yang Pabuaran itu tiba-tiba dikasih tanpa intervensi dari kami. Jadi itu given, susah kitanya ininya. Kecuali Banprop. Kalau Banprop masih bisa untuk kita Pak di sini aja lokasinya, karena ini belum pernah dibantu. Ini baru dikasihnya APBD 2-nya baru 5. Ada repeat doang itu juga, yang lainnya belum pernah ada selama kurun waktu 5 tahun itu. Jadi insya Allah kita udah sampai ke arah sana Pak. Nah, untuk yang tahun depan itu prioritas di Rutilahu Banprop adanya di Kumuh. Tanya Pak Trisno, pasti tahu ya Pak ya. Karena Pak Siti Wenang itu daerah kawasannya kewenangannya provinsi dan didatengin terus sama provinsinya. Itu tahun depan itu untuk Kumuh. Jadi belum tentu desa yang lain yang bukan Kumuh nggak dapat, itu mohon maaf udah parameternya di sana dipasang Kumuh gitu. Jadi agak sulit. Karena memang prioritasnya mereka untuk tahun 2024 adalah penanganan Kumuh. Kemudian yang Bintek Pak, kalau yang Bintek, mohon maaf ya Pak ya, bukannya kita gimana, ini kita kenapa mengundangnya ada yang daring, ada yang hadir di sini. Pertama keterbatasan dana, anggaran ya Pak ya, waktu juga. Kemudian ini tuh sebenarnya sistemnya mudah, kayak kita daftar anak sekolah, ada di manual booknya juga. Tadi kan tinggal diisi saja, dibuka, udah ada akunnya, udah nggak usah bikin, tinggal nanti paling ganti passwordnya aja. Semua serba digital sekarang, lebih mudah Pak insya Allah. Terus kalau apa namanya paling agak sulit gimana ngeteknya di dalam rumah gitu aja. Foto-foto tinggal, nah masalah foto-foto Puskesmas itu saya yakin sudah mempunyai data foto. Karena ini Rutilahu itu rata-rata masyarakat yang memiliki masuk dalam DTKS. 2,2 juta penduduk Kabupaten Cirebon itu 1,7-nya DTKS. Jadi insya Allah Rutilahu ini kemarin dari BSPS itu kurang lebih 23.000 unit rumah. Jadi insya Allah masuk DTKS semua Bapak dan Ibu. Jadi data Puskesmas pasti punya. Tinggal diinput-input aja. Ini mah pindah aja kayak data DTKS karena tidak bisa integrasi nih. Karena itu sistemnya dari pusat. Walaupun ini geoportal nanti nyambung ke
Geopark nasional, tapi nggak bisa integrasi dengan data DTKS, gitu sayangnya tuh. Tapi ya nggak apa-apa, semua puskesmas tinggal kayak mindahin aja sebenarnya. Gitu. Kecuali yang nggak ada itu masalah tanah tuh, itu agak kayaknya nggak sampai ke sana ya kalau yang puskesmas. Terus nanti prioritas juga ke dalam sistemnya Bapak dan Ibu. Nanti jadi satu desa Bapak ada 50 unit rumah, prioritaskan nomor satunya siapa yang dapat, nomor duanya dapat. Jadi jangan sampai kayak di Sende, di Pegagan, nanti yang nggak rusak atau yang hanya yang dekat dengan RT-nya atau RW-nya malahan yang dapat. Tapi udah nomor satu di sistem tuh nomor 2 terus sampai ke bawah itu dari prioritas. Saya harap dengan adanya ini tinggal nggak usah survei lagi ke Bapak terus-terusan. Langsung ambil aja input nih yang belum terintervensi siapa, saya ambil aja berdasarkan urutan nomor. Udah enak. Gitu loh Pak. Dengan adanya sistem itu mempermudah. Jadi loh kok nggak ada super lagi ya? Oh nggak usah disurvei, orang muda ini kok. Nanti kalau yang BTT apa kan tinggal bilang ke kita. Nanti kita siapa itu kalau memang ada yang musibah gitu Pak. Tapi kalau yang memang yang reguler di updating ada yang meninggal ya tinggal diganti. Gitu diganti ahli waris, gitu kan bisa ya. Diganti yang misalnya suaminya kebetulan dianya kerja di luar, dia di TKW, dia di TKI, itu bisa diganti pasangannya. Jadi mudah lah insya Allah ya. Apalagi berbasis kakak, jadi udah ketahuan. Kalau misalnya salah satunya meninggal digantinya sama istrinya, salah satunya TKI diganti sama pasangannya gitu. Jadi mudah. Untuk kontak nanti ada via email, ada kontak supportnya nanti di dalam linknya. Iya nanti bisa ditanyakan ke situ, nggak bisa langsung by one untuk telepon karena ruwet. Tapi semuanya ini ilmu yang kasat mata bisa dipelajari lah Pak ya. Jangan Pak, nanti berisik nantinya kasihan jadi operatornya banyak. Ya, kalau gangguan sih itu gangguan hal yang teknis ya Pak ya, Ibu sama aja. Iya. Kalau gangguan sih itu semuanya gangguan ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa Pak, masih buka kok. Dan ini tidak ditutup, dibuka seluas-luasnya. Tapi tadi kerahasiaannya menjadi tanggung jawab dari desa. Dan ini menjadi sama-sama saling input. Nanti dari kita memverifikasi, kita juga memantau gitu. Jadi sama-sama Pak. Nanti nggak ada batas waktu, silakan saja. Udah jelas ya Pak ya? Jadi intinya kegiatan peristiwa itu itu dibagi dalam dampak dan dari Bapak M. Kita memahami yang seperti kalimat dari Pak Budi Bunuh dan yang lainnya emang sangat berat Pak di wilayah di Kota Bidaka, Kota Moto ya, jangan ada harapan untuk mendapatkan bantuan itu sudah diusulkan, tapi di saat-saat yang mepet atau apa itu tahu-tahu tidak ada di wilayah desa ini akan disalahkan di wilayah desa tersebut. Kita pahami itu. Jadi ada jumlah total Pak. Jadi dari 2019 sampai dengan 2022 untuk pelaksanaan 2023 itu harus apa? Jadi nanti ada total, jumlah total yang udah dibantu pakai APBN, BSPS, Bendutilahu, Banpros, BBRS-nya itu berapa? Ada totalnya. Jadi setiap desa. Jadi saya memprioritaskan desa mana yang harus dapat itu bukan cuma dari usulan, tapi juga dari by data. Jadi nggak bisa ini. Jadi kebetulan saja itu tuh, kebetulan saja wilayah baratnya yang saat ini, wilayah timurnya 2022. Tapi kita tetap pakai data Pak. Tapi kan di wilayah timur juga tetap ada kalau nggak salah. Ada nggak sih yang tahun ini Bendutilahu Banpros nggak ada ya? Semuanya kebetulan timur ya. Sampai ini aja sampai ke Mundu Pak. Sampai ke Mundu. Maksudnya begini, saya nggak mahal ya, sudah pendapat nggak salah. Maksudnya saya berdiri tahun paling tidak gitu. Kenapa? Data sudah mulai kesamakan, tapi saya itu begitu misalkan tunang itu masyarakat itu yang misalkan mau. Nanti ke depan jangan sampai seperti itu.
Jangan sampai kepala desa yang disorot kayak gitu mas. Jadi masalah itu karena itu yang kita yang saya masih dulu, ya paham begitu yang pertama. Jadi yang tadi pemberitahuan dulu jangan sampai datang ke perusahaan hingga untuk memberikan kepada memberikan yang kita di desa itu masalah itu jadi masalah. Karena saya dengan masalah tidak benar-benar berusaha dari itu dia lebih dekat itu masuk itu. Saya sangat setuju. Kalau tadi yang salah, kalau dia memberitahu dulu ini. Karena 5.000 tadi Pak, seluruh Kabupaten Cirebon mengusulkan untuk yang 2023 itu dari 2022-nya. Jadi seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi kan enggak, kalau beda dengan yang tahun 2024 tuh hanya beberapa desa. Nah mungkin nanti ke depannya 2024 kan kita belum ngedes nih dari provinsinya. Karena tadi ada pembatasan kuota, insya Allah kita beritahu deh. Kalau memang misalnya tidak dapat, karena tadi kuotanya mengecil ya dari usulan. Ya, kita mudah-mudahan dengan ada informasi yang barusan kita baca bersama ini juga akan menjadi data yang sangat akurat. Jadi mungkin nanti bisa lebih rapi ke depannya karena sebagai juga kan kita tahu. Jadi desa mana yang ikut duluan, desa mana yang kita ada datanya duluan. Jadi itu mungkin nanti akan masuk ke ranking dan Semuanya kok ada semua. Ada totalnya tuh mas. Bukan apa? Tuh. Semuanya ada gini. Per desa tuh dapat berapa? Per tahun. Jadi Nggak bisa bohong. ternyata ada desa yang itu ada jawaban atau apa yang supaya dari kubunya kita bisa mengasih tahu bahwa masyarakatnya bahwa anggaran itu tidak bisa mungkin misalkan di tahun depan atau itu pak. Jadi itu ada kurang dari kami nanti mudah-mudahan bisa menyampaikan gitu ya. Tapi ya, mungkin itu jawaban-jawaban dari pertanyaan untuk sesi pertanyaan yang kedua. Masih dibuka lagi Bu pertanyaannya. Udah pada banyak-banyak kan Ciledug tuh. Gimana Ibu Kopi? Ya, boleh. Masih ada untuk sesi offline ini Mangga. yang perlu ditanyakan? Bapak Ibu apa cukup? Ini buku dulu. Udah. Kalau pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin bisa dijawab di chat aja Pak Ambadir dengan dibagikan karena kita sekarang udah jam Ya. 12 kurang seperempat ya. Ya, tadinya mau sejam karena 2 hari yang lalu cepet-cepet udah pada bubar. Cuman tahun 2 hari ini antusias sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang itu ketika ini yang paling itu Pak. Ya. Saya juga sangat senang itu semuanya juga sangat terlibat itu semuanya juga sangat antusias seperti itu ya mudah-mudahan doakan saja Pak. Kami Kabupaten Cirebon kalau di PKB itu dapat dana yang bisa sehingga ajuan atau usulan dari Ibu Bapak itu dapat dilakukan tepatnya. Syukur-syukur di 2024, 2025 itu dilakukan semua. Kabupaten Cirebon tidak ada yang masih jelek Bu. Mudah-mudahan dapat semua. Amin. Mungkin acara telah kita lewati bersama, kita tiba di penghujung acara. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga atas perhatian Bapak-bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan aplikasi yang sekarang kita baca ini dapat dimengerti dan juga dapat dijalankan oleh masing-masing operator puskesmas di masing-masing desa dan juga sekali lagi tetap ikuti perkembangannya lewat tautan buku panduannya. Kalau misalkan benar-benar kurang dipahami atau seperti apa, maka Pak datang ke DPKBP nanti kita sambungkan dengan konsultan yang mengembangkan aplikasi itu. Tapi bisa mengatakan kami karena aplikasi ini sudah saya sedemikian mungkin sudah sangat mudah. Yang sudah terbiasa dengan HP, dan dan sebagainya, saya yakin bisa. Mudah-mudahan juga tetap mengikuti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf.